teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses antitesis atau diskoneksi dan proses sintesis senyawa obat sebagai molekul target. Ini merupakan tugas mata kuliah sintesis. Nah, untuk sintesis senyawa obat yang saya pakai itu nanti adalah asam mefenamat. Nah, struktur dari asam mefenamat itu dia berikatan, ada satu lingkar yang berikatan dengan COOH, lalu dia disambung atau dia berikatan lagi dengan NH, lalu gugus NH nya itu nanti akan berikatan dengan satu lingkar aromatik yang lain, kemudian dalam lingkar aromatik yang satunya lagi itu dia berikatan dengan dua gugus CH3. Oke, kita lanjutkan ya. Pada proses pertama itu proses antitesis diskoneksi. Nah, itu kita pertama kita harus melakukan proses sintonisasi. Nah, di sini ya prosesnya panjang sekali. Di sini teman-teman bisa lihat. Saya akan menjelaskan proses sintonisasinya. Nah, di sini terjadi pemutusan ikatan. Pemutusan ikatannya itu antara NH, N pada gugus NH dengan C pada gugus pada lingkar aromatik. Nah, di sini C saya beri masing-masing itu ada pada lingkar aromatik yang bagian kiri itu C1, pada lingkar aromatik bagian kanan itu C1 juga. Nah, di sini putusnya ke N karena N lebih elektronegatif dibandingkan C, maka putusnya ke N. N ini menjadi N minus, nantinya menjadi N minus, dan J-nya pada masing-masing lingkar aromatik itu menjadi C plus. Nah, hasil reaksinya misalkan ya, pemutusannya yang pertama itu terjadi pada lingkar aromatik yang bagian kiri. Nah, sintonisasi selanjutnya itu ada di sini ya, perbesar. Nah, ini dia menghasilkan ini ada pada gugus bagian pada lingkar bagian kiri ini dia menjadi plus. Nah, lingkar bagian kanan yang masih berikatan dengan NH, gugus NH itu menjadi NH-nya kan menjadi bermuatan negatif. Nah, jenis sinton untuk lingkar bagian kiri ini menjadi lingkar aromatik bagian kiri menjadi D1. Sedangkan pada jenis sinton pada lingkar bagian kanan ini ya, pemutusannya karena tidak terjadi pada atom C, maka dia digolongkan dalam sinton A0. Kalau D itu berarti donor, sedangkan A itu berarti aseptor atau penerima. D donor itu maksudnya dia memberikan elektronnya. Kemudian kita lihat ya reaksi berikutnya, kita geser ke kanan saja lurus. Nah, ini kita bahasnya pada lingkar aromatik yang bagian kanan nih teman-teman ya. Pada lingkar aromatik yang bagian kanan nih, nah, itu dia bisa terjadi pemutusan, itu ada 3 kemungkinan. Misalnya putusnya jadi pemutusan antara C1 dengan NH. Bisa juga putusnya itu OH. Yang duluan putusnya itu kemungkinan terjadi pemutusannya itu OH. Bisa juga langsung pada gugus COOH dengan atom C nomor 2. Oke,
sini jika putusnya NH duluan ya. Nah, ini reaksinya yang lurus ya, lurus ke kanan. Nah, di sini jika putusnya ke NH, maka NH itu menjadi NH minus 2. Kenapa putusnya ke NH? Karena N lebih elektronegatif dibandingkan C. Jadi pemutusannya ke N menjadi N minus 2. Di jenis sintonnya A01, kemudian C satunya menjadi C plus ya, bermuatan positif. Jenis sintonnya adalah D1. Kemudian pada reaksi ini pemutusannya kemungkinannya lagi ada 2, langsung ke gugus COOH atau diputusnya gugus OH dulu. Nah, kalau putusnya COOH langsung COOH itu putusnya ke atom C pada gugus COOH. Mengapa? Karena gugus COOH ini kan dia berikatan dengan atom O ya, berikatan rangkap 2 dengan atom O. Kemudian juga dia berikatan dengan atom O, memiliki ikatan sigma dengan atom O pada gugus OH. Nah, di sini C dengan O ini kan kita tahu bahwa O lebih elektronegatif dibandingkan C, sehingga elektron ikatan antara C dengan O baik pada ikatan rangkap 2 dengan ikatan sigma, kan yang paling mudah putus ikatan rangkap 2 atau ikatan pi. Nah, itu putusnya ke O. Kalau putusnya ke O, maka O menjadi O minus, C menjadi C plus. C plus ini akan menarik keluar elektron ya dari dalam lingkar aromatik. Kita kenal reaksi ini, kita kenal COOH ini sebagai gugus pendeaktif ya. Dia menarik keluar elektron dari dalam lingkar aromatik karena dia bermuatan plus tadi ya, atau dia parsial positif. Kalau misalnya kita pakai cenderung putus ke O misalnya, oke. Kalau putusnya ke COOH, COH menjadi minus, kemudian C nomor 2 itu menjadi plus. C nomor 2 yang plus pada lingkar aromatik itu jenis sintonnya D2, dan COH yang minus menjadi A2. Nah, terjadi pemutusan ikatan lagi pada OH. Sini pada OH, di mana putusnya ke O menjadi O minus, dan C nanti menjadi plus karena tadi dia bermuatan negatif. Lalu pada reaksi berikutnya dia pemutusannya ke O sehingga dia bermuatan positif, maka C ini menjadi C yang netral ya, muatannya sudah netral. Nah, di sini C yang netral tadi, COO, itu jenis sintonnya adalah D1, sedangkan jenis sinton dari OH- adalah A0. Kemudian kita bahas lagi ya yang ini. Jika putusnya setelah putus dari NH duluan yang putus, jika putusnya itu OH, jika putusnya yang duluan pemutusan OH, yang jelas pada gugus COOH nih, pada gugus COOH ini jika putusnya OH, maka putusnya kan ke OH, ke atom O menjadi O minus, dan C menjadi C plus. Nah, C plus ini termasuk dalam
jenis sinton D1, sedangkan OH ini menjadi jenis sintonnya A0. Kemudian jadi pemutusan lagi pada COO yang berikatan dengan C2. Nah, putusnya pasti ke atom C menjadi C plus, C yang tadi sebelumnya putusnya C menjadi C minus. Nah, C yang tadi sebelumnya dia plus. Kemudian setelah terjadi pemutusan D putusnya ke C, maka C menjadi C minus, maka C ini menjadi netral. CO ini menjadi C netral. Ini jenis sintonnya ya. Mohon maaf ya, untuk ini sebenarnya C2 ini menjadi positif. C2 ini menjadi positif, saya salah penulisan. C2 yang positif ini dia jenis sintonnya adalah A2. Sedangkan untuk COO ini menjadi D2. Karena tadi dia positif ya. Kemudian kita kembali lagi ya. Jika pemutusannya ya pada sinton A0 ini masih ada kemungkinan pemutusannya, tadi ada 3 yang sudah kita bahas, itu yang pemutusan pertama yang di NH, pemutusan pertama NH. Nah, yang kedua ini kemungkinannya putus pada yang lebih dahulu putus itu adalah pada gugus COOH. Nah, putus ke COH maka putusnya ikatannya ke atom C pada gugus COH, maka C2 ini menjadi bermuatan positif atau C+. Kemudian COOH-nya itu menjadi negatif atau C-. Ya, yang positif tadi C plusnya itu jenis sintonnya adalah D2, sedangkan COH minus itu jenis sintonnya A2. Kemudian dari reaksi ini terjadi pemutusan lagi. Oke, kita zoom lagi. Nah, terjadi pemutusan. Misalkan pada sinton sinton A2 ini pada COOH minus. Nah, sini misalkan yang putus pasti antara C dengan OH. Nah, C ini putus antara C dengan OH ini, O lebih elektronegatif dibandingkan C, sehingga elektron ikatan antara C dengan O putusnya ke O menjadi O minus, dan C yang tadinya minus menjadi netral karena dia muatannya sudah ada plus. Jadi jenis sintonnya COO ini atau CO2 dia menjadi jenis sintonnya D1, sedangkan OH menjadi A0. Lalu di sini jika pemutusannya kan masih ada NH ya. Di sini masih ada NH pada sinton D2. Nah, kalau putusnya dia putus NH ya. Di sini pada sinton D2 putusnya kan ke N karena N lebih elektronegatif dibandingkan C, sehingga NH itu menjadi NH-2 jenis sinton D0, dan C1 menjadi C+, jenis sintonnya adalah A1. Kemudian kalau misalkan putusnya adalah OH duluan. Nah, di sini kalau putusnya OH duluan, hasilnya itu ini ya, ada OH minus dan C+. Nah, di sini OH minusnya itu akan menjadi A0, jenis sintonnya A0, sedangkan C+ itu akan menjadi C
C plus akan menjadi jenis sintonnya menjadi A2. Oke. Kemudian reaksi selanjutnya ya. Di sini putus lagi NH-nya, putus lagi C-nya ya, putus COO itu putusnya ke C menjadi netral dan COO menjadi netral. Kemudian C2 menjadi positif pada C2 ini jenis sintonnya adalah A2. Kemudian pada reaksi selanjutnya kita lihat dari pemputusan NH, putusnya ke NH ya, hasilnya itu ada C plus dan NH2 min. NH2 min seperti biasa menjadi donor D0 ya, dan plus C plus itu menjadi A1. Nah, di sini sebenarnya masih ada reaksi di mana jika putusnya ya, yang bagian sini ya, sebenarnya masih ada reaksi jika putusnya setelah itu NH, maka NH ini menjadi NH minus 2 dan C-nya menjadi C plus. C plusnya karena di C1 menjadi menjadi D1, sedangkan NH itu menjadi A0. NH minus 2 nya menjadi A0. Ini masih ada reaksinya tapi lupa saya gambarkan. Oke. Lalu kita ke sini ya. Nah, kita ke sini pada jenis sinton D1 pada lingkaran bagian kiri. Nah, itu kemungkinan pemutusannya ada dua, yaitu bisa pada antara atom C2 dengan CH3, gugus CH3, atau pemutusnya atom pemutusannya itu terjadi pada atom C yang berikatan dengan gugus CH3 pada C3 ya, pada atom C yang ketiga. Nah, jika putusnya pada C yang kedua, pemutusannya pada C2 yang berikatan dengan CH3, maka putusnya ke dalam lingkar aromatik putusnya. Jadi C-nya menjadi C minus dan C pada CH3 itu menjadi C plus. Nah, C minus ini jenis sintonnya adalah aseptor. Jadi A-nya A2, sedangkan CH3 menjadi D2 karena jadi pemutusannya pada atom C2 ya, pada C2. Lalu putus lagi CH3 yang berikat C3, pemutusannya terjadi lagi pada C3 yang berikatan dengan gugus CH3, di mana putusnya ke C3 menjadi minus, CH3 menjadi CH3 plus. CH3 plus menjadi jenis sintonnya adalah D3, sedangkan C3 menjadi jenis sintonnya itu menjadi A3. Kemudian jika pemutusannya, kemungkinan pemutusan yang pertama, ikatan yang paling pertama putus, kemungkinannya jika terjadi pada C3, maka hasilnya itu ada prosesnya, hasil dari proses sintonisasinya itu adalah CH3 dan negatif, muatan negatif atau minus pada C yang ketiga.
C3 menjadi minus. Nah, C3 minus ini jenis sintonnya adalah A3, sedangkan jenis sinton untuk CH3 plus adalah D3. Lalu putus lagi pada pada C2 yang berkaitan dengan gugus CH3. CH3 plus ya sebenarnya. CH3 plus itu menjadi sintonnya menjadi D2, sedangkan lingkar aromatik ini yang negatif ini, bermuatan negatif ini pada C2 nya itu menjadi sintonnya menjadi A2. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi pemutusannya itu jika terjadi pemutusannya pada C1 pada lingkar aromatik bagian kiri dengan N pada gugus NH. Nah, sekarang jika pemutusannya terjadi terlebih dahulu pada C1 pada lingkar aromatik bagian kanan dengan gugus NH dengan atom N pada gugus NH. Nah, yang ini jika terjadi pemutusannya pada lingkar aromatik bagian kanan, otomatis ya N menjadi N minus dan C nya menjadi C plus. Nah, reaksinya ada di sini. Itu NH menjadi NH minus. Sebenarnya di sini C plus ya, tapi lupa saya tuliskan. Satunya menjadi C bermuatan positif. C1 yang bermuatan positif ini ada dua kemungkinan terjadi pemutusannya. Di mana? Nah, ini pemutusannya bisa langsung pada gugus COOH atau putusnya gugus OH dulu. Nah, kalau putusnya gugus OH dulu, putusnya ke O menjadi O min, menjadi OH min, dan C menjadi C plus. Plus ini, C plus ini ya, jenis sintonnya adalah D2. Sedangkan OH ini menjadi, mohon maaf ya, saya lihat kembali dulu. Oke, betul, D menjadi D2, C plus menjadi jenis sintonnya D2. Kemudian untuk OH minus dia menjadi A0 karena putusnya bukan di atom C, pemutusannya bukan di atom C. Kemudian putus lagi ke atom C pada COO yang plus tadi putusnya, jadi COO yang menjadi netral, dan C nomor 2 ini menjadi bermuatan positif. C nomor 2 bermuatan positif itu jenis sintonnya adalah D2, sedangkan COO menjadi jenis sintonnya adalah A2. Pokoknya dia akan terus menerus terjadi, ada pemutusan ikatan seperti ini. Nah, untuk lingkar yang ini ya, bisa terjadi 3 kemungkinan pemutusannya. Pertama bisa di NH terlebih dahulu, yang kedua itu bisa di atom C yang berikatan dengan CH3, atom C yang berikatan dengan CH3 pada C2, bisa juga pada C3, atom C3 yang berikatan dengan gugus CH3. Itu mungkin reaksi sintonisasinya. Untuk reaksi selanjutnya ya, hal yang perlu kita lakukan adalah kita memilih
kita memilih molekul target mana ya, molekul targetnya atau sinton, jenis sinton ya, sebenarnya jenis sinton mana yang memungkinkan kita untuk lebih mempercepat proses sintesis senyawa obatnya dari molekul sebagai molekul target. Menurut saya yang paling cepat adalah jenis sinton D1 dengan A0. Kita akan mencoba membuatnya, proses sintesisnya. Di sini proses sintesis senyawa obatnya. Ini ada D1 dan A0 ya, di sini kita lihat. Nah, ini pada langkah yang pertama, saya sudah tambahkan untuk si NH yang minus itu saya tambahkan dengan Cl. Saya tambahkan dengan Cl, kemudian nama senyawanya itu menjadi 2-chloroaminobenzoic acid. Kemudian saya reaksikan pada tahap yang pertama, saya reaksikan dengan AlCl3. Nah, di sini untuk 2-chloroaminobenzoic acid ini yang paling aktif ya, yang paling aktif itu adalah Cl. Nah, antara Cl ini kan berikatan dengan NH. Antara Cl dengan N ini, pada gugus NH ini terdapat perbedaan keelektronegativan, di mana Cl lebih elektronegatif dibandingkan N, sehingga elektron ikatan antara Cl dengan N ini putusnya ke Cl. Cl menjadi minus dan N menjadi plus. Nah, Cl yang minus ini akan berikatan dengan Al Cl3, menghasilkan AlCl4, dan juga NH itu menjadi bermuatan positif. Nah, kemudian pada jenis sinton D1 ini saya sudah tambahkan lagi, jadi dia tidak bermuatan positif lagi pada C1 ini ya. Kita misalkan ini C1, dia tidak bermuatan positif lagi, tetapi dia menjadi saya tambahkan atom H-nya sehingga dia menjadi netral. Nah, di sini karena dia sudah netral, jenis nama senyawanya menjadi toluena. Kita analisis lagi untuk toluena ini, kita bisa reaksikan dengan plus NH pada sinton A0 tadi ya. Kita analisis lagi kira-kira dari C bagian mana nih yang bisa diserang oleh plus dari NH. Nah, karena ini pada NH ini muatannya adalah plus, jadi jenis reaksinya adalah termasuk dalam reaksi elektrofilik. Nah, di sini pada kita berikan nomor ya, misalkan kita berikan nomor seperti yang di atas. Yang ada anak panah ini menjadi C1, kemudian yang C berikatan dengan CH3, bagian atas itu C2, C3, C4, C5, C6 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, C yang berikatan dengan CH3 pada C2 itu CH3 termasuk dalam gugus
aktif, sehingga dia mampu mengarahkan elektron ke dalam posisi dalam lingkar aromatik. Jadi dia termasuk dalam pengarah ortopara. Sehingga C2 ini ya, C2 yang ini menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C2 akan mempengaruhi posisi C1, C3, dan juga C5, sehingga elektronnya terpolarisasi ke C1, C3, C5, sehingga C1, C3, dan C5 ini menjadi parsial negatif, sehingga dapat diserang oleh elektrofilik dari NH+ tadi yang berikatan dengan lingkar aromatik tadi. Nah, kemudian pada C3 yang berikatan dengan CH3. Nah, ini juga gugus pengaktif orto dan para, sehingga C yang nomor 3 ini menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C3 itu akan mempengaruhi posisi orto dan para, yaitu posisi C4, C2, dan juga C6, sehingga elektronnya terpolarisasi ke C2, 4, dan 6. C2, 4, dan 6 menjadi parsial negatif. Nah, C2 dan 3 ini semakin parsial negatif. Parsial negatifnya semakin bertambah. Parsial negatifnya semakin bertambah, apakah mungkin dia menyerang ke C2? Apakah dia mudah menyerang ke C2 dan C3? Jawabannya dia tidak mudah, karena C2 dan C3 itu kan kita tahu berikatan dengan gugus CH3. Jadi ada hambatan ruang dari CH3, dari gugus masing-masing gugus CH3, sehingga C2 dan C3 itu tidak mudah dapat diserang, tetapi tidak mudah untuk diserang oleh plus dari NH ini. Kemudian ya, pada langkah selanjutnya kita menentukan apakah dia bisa menyerang. Menurut saya dia bisa menyerang, mudah untuk melakukan mudah untuk menyerang atau berikatan dengan atom C yang nomor 1. Nah, misalkan dia berikatan dengan atom C nomor 1, dia akan berikatan sementara dengan atom C nomor 1 yang parsial negatif. Plus dari NH akan berikatan dengan atom C, berikatan sementara dengan atom C nomor 1 yang parsial negatif. Nah, parsial negatif dari atom C nomor 1 akan mempengaruhi ikatannya dengan C2 dan C6. Nah, di sini ikatan yang paling mudah putus adalah ikatan sigma, ikatan pi. Nah, ikatan pi ini terdapat antara ikatan C1 dengan C2, di mana ikatannya itu ikatan pi-nya itu akan putus ke C1. C1 menjadi minus. Nah, minus ya. C1 yang minus, kemudian C2-nya menjadi C plus ya, plus ini. Oke, plus. Minus dari C1 akan berikatan menjadi ikatan yang tetap dengan NH yang bermuatan positif. Jadi minus dari C1 akan berikatan dengan plus dari NH, membentuk ikatan yang tetap atau ikatan yang permanen gitu ya.
Kemudian pada atom pada C yang kedua yang bermuatan positif akan mengganggu ikatannya dengan C3, di mana ikatannya itu akan cenderung ke C2, maka C3 menjadi parsial negatif. Mohon maaf. Ya, ikatan antara C2 dan C3 itu akan cenderung ke C3. C3 ini menjadi parsial negatif. Parsial negatif dan C2 menjadi parsial positif. Parsial negatif dari C3 itu akan mempengaruhi ikatan sigma dan ikatan pi. Karena ikatan pi yang mudah putus, maka ikatan pi-nya itu akan putus antara C3 dan C4 itu ikatan pi-nya itu akan putus ke C3. C3 itu menjadi minus dan C4 menjadi plus. Kemudian minus dari C3 akan berikatan dengan plus dari C2. Lalu plus dari C4 itu akan mempengaruhi ikatannya dengan C5, di mana akan cenderung ke C4. C4-nya menjadi parsial positif, cenderung ke parsial negatif. Nah, cenderungnya ke C4, maka C5-nya menjadi parsial positif dari C5 ini akan mengikatannya dengan C6, di mana C6-nya itu ikatan antara C5 dan C6 ada ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan pi-nya mudah putus sehingga putusnya itu ke C5 menjadi minus dan C6 menjadi plus. Minus dari C5 akan berikatan dengan plus dari C4. Kemudian C6 yang sudah bermuatan positif atau C plus akan mengganggu ikatannya dengan C1, di mana ikatannya akan cenderung ke C6, kemudian C1 itu menjadi parsial positif dari C nomor 1 ini akan mengganggu ikatannya dengan C yang lain seperti C2. Tetapi kan antara sehingga harus terjadi pemutusan ikatan. Nah, antara C dengan C ini tidak ada beda keelektronegativan. Tetapi pada atom pada C1 itu dia berikatan dengan atom H. Sehingga terjadi pemutusan ikatan. Pemutusan ikatannya itu ke atom C nomor 1. C nomor 1 ini yang tadinya parsial positif menjadi negatif. Dan H-nya menjadi H+. Negatif dari C1 akan berikatan dengan positif dari C6. Harusnya ini ya. Dia menghasilkan ikatan rangkap baru. Ikatan rangkap 2 yang baru atau ikatan pi yang baru. Sedangkan H+ ini akan berikatan dengan minus dari AlCl4 atau minus dari Cl, salah satu atom Cl berikatan dengan Al, menghasilkan senyawa asam mefanamat. Dia menghasilkan kembali asam mefanamat, cuman bedanya di sini adalah tadi posisi
ikatan rangkap duanya itu sudah berbeda. Kalau yang pertama itu kan posisi ikatan rangkap duanya pada D1A1 ya. Semifanamat lingkar kiri dan lingkar kanan itu kan sama. Di posisinya sama. Kalau ini sudah agak berbeda, tapi tetap senyawanya adalah asam mefenamat. Mefenamat ya, mohon maaf. Kemudian hasil sampingnya ada HCl dan AlCl3. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf ya bila ada kekurangan pada video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.